Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lensa, selamat datang di Poles Podcast Lensa Smago bersama saya Anggun Puspita. Poles hari ini bertajuk PDKT nih. Dimana hari ini kita bakal ngobrol lebih dekat dengan narasumber kita. Pastinya Sobat Lensa penasaran kan, siapa narasumber yang bakal kita PDKT-in lagi? Oke Sobat Lensa, ini adalah Kak Dedi. Halo Kak, apa kabar nih? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana, Anggun? Alhamdulillah juga baik nih. Oh iya, Sobat Lensa juga perlu tahu nih, Kak Dedi adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang semester 7 jurusan Sastra Inggris ya Kak? Betul. Alumni Smago tahun berapa nih Kak? Tahun 2018. Lulus. Tahun 2018. Nah, ceritain dong Kak ke Sobat Lensa, gimana sih pengalaman Kakak selama sekolah di sini? Wah, cerita tentang pengalaman nih. Banyak sekali ya, mungkin dua pengalaman saya paling berkesan. Saya boleh cerita sedikit. Boleh banget. Yang pertama adalah masuk ke SMA Negeri 1 Mondang, di mana ini adalah tempat saya belajar. Saya menemukan banyak pengalaman dan juga suka dan duka selama belajar di SMA Negeri 1 Mondang. Tentunya bersama guru-guru saya, kakak kelas dan adik kelas dan teman seangkatan saya. Lalu di sini saya ikut OSIS dan juga dulu Paskibra Sadewa itu. Nah di situ banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, terutama tentang public speaking, skill improvement, dan juga communication skill, dan juga mungkin problem solving dan semacamnya. Itu yang menuntun saya pada titik sekarang. On top of that, selain itu mungkin saya basic sebenarnya bukan anak IPA, tapi saya masuk di IPA, saya sebenarnya IPS. Mungkin joining National Historical Essay Competition atau yang lebih dikenal dengan Lasnas Lawatan Sejarah itu merupakan pada tahun 2016 itu merupakan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ya. Di situ saya belajar banyak dan mungkin jika saya tidak sekolah di sini, saya tidak mendapatkan kesempatan itu mungkin ya. Itu mungkin. Oh ya, Kak Dedi juga punya cerita lucu apa enggak sih selama sekolah di sini? Cerita lucu banyak ya. Saya hampir tidak ingat malah. Artinya memang banyak sekali. Entah itu bersama teman-teman saya di OSIS ataupun di ekstra maupun dengan guru, seperti itu. Kak Dedi juga ceritain dong ke Sobat Lensa, gimana sih pengalamannya selama kuliah di Universitas Negeri Malang? Sebenarnya dulu jika dikatakan Universitas Negeri Malang ini adalah pilihan terakhir ya, karena saya akui saja saya daftar ke perguruan tinggi itu 8 kali dan diterima di 2 list terakhir, jadi di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang. Dan kebetulan karena memang saya suka bahasa Inggris, jadi saya ambil di Universitas Negeri Malang. Dan mungkin jika bisa dibilang pengalaman terbaik saya adalah juga ikut organisasi, karena seorang pernah mengatakan pada saya bahwa if learning in class is the way to learn theory, so organization must be the laboratory to create a novel masterpiece. Yang artinya saya pribadi sangat berharap ke adik-adik bahwa adik-adik nantinya bisa join ke organisasi perkaya pengalaman, karena kehidupan di masa yang akan datang, IPK bagus itu sudah hal yang lumrah, atau nilai bagus itu sudah hal yang lumrah. Jadi adik-adik harus memiliki skill khusus atau skill tambahan yang itu memang bisa menambah daya jual adik-adik nantinya. Dan
Di situ di organisasi saya pernah saya pernah menjabat diamanahi sebagai ketua himpunan sastra Inggris. Kemudian saat ini saya juga sedang diamanahi menjadi ketua dewan mahasiswa fakultas. Wah, jadi pengalamannya banyak banget ya. Alhamdulillah. Oh iya, dengar-dengar Kak Dedi ini juga mau berangkat nih ke Barcelona. Amin, amin. Nah, kasih tahu dong Kak ke Anggun dan ke Sobat Lensa, gimana sih caranya Kak Dedi itu bisa ke Barcelona dan dalam rangka apa nih Kak Dedi pergi ke Barcelona? Jadi ini adalah salah satu program dari Kemendikbud. Ini merupakan pertukaran pelajar selama 1 semester di negara lain atau di luar negeri. Nama beasiswa ini adalah Indonesian International Students Mobility Awards. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bersekolah di luar negeri selama 1 semester bisa mencoba beasiswa ini. Nah, itu pengalamannya mungkin kalau saya cerita sedikit, sebenarnya saya nggak pingin di Barcelona sebelumnya. Saya memilih New Zealand atau Selandia Baru. Namun takdir mungkin berkata lain, New Zealand close border pada saat itu karena mungkin angka COVID-19 juga sedang naik seperti itu. Jadi tapi Barcelona adalah pilihan yang tepat mungkin bagi saya karena Spanyol sendiri merupakan negara yang multicultural seperti itu. Jadi mungkin jika bagaimana saya bisa sampai ke beasiswa itu tentu dari dukungan dan support dari bapak ibu saya, orang tua saya, kemudian teman-teman saya, lalu organisasi itu sendiri ya. Jadi tanpa di situ mungkin saya tidak menjadi pribadi saya sekarang ini. Seperti itu. Nah, boleh tahu dong Kak, gimana sih prosesnya hingga kakak ini bisa terpilih dan bisa terbang ke Barcelona? Wah, insya Allah terbangnya nanti. Iya. Belum. Untuk prosesnya, wah ini lumayan berliku ya. Mulai dari pertama mungkin seleksi dari jurusan, ada 180 mahasiswa yang mendaftar, kemudian dipangkas itu melalui proses seleksi akademik dan juga skills dan juga tambahan dan sebagainya seperti organisasi tersebut. Lalu ada CV, kita juga melampirkan CV. Nah di situ pengalaman-pengalaman adik-adik nanti terlihat bahwa mungkin itu sebagai salah satu poin yang akan disortir ya atau digunakan untuk mensortir atau memfilter. Kemudian diambil 55 mahasiswa dan alhamdulillah saya masuk ke dalam list itu. Namun pada saat itu kampus tidak bisa memberikan pendanaan untuk tes kemampuan bahasa Inggris atau IELTS atau TOEFL atau dan sebagainya. Pada saat itu jelas kendala saya adalah di dana. Dan saya sebenarnya daftar ini diam-diam, orang tua saya tidak ada yang tahu, dan ya pada akhirnya saya mengaku, dan itu ketakutan terbesar saya mungkin lebih ke kegagalan. Namun sampai saat ini jika saya tidak mencoba mungkin saya tidak akan pernah tahu ya, mungkin tidak akan pernah bisa merasakan kesempatan ini mungkin. Jadi untuk adik-adik mencoba itu sangat-sangat penting. Jadi entah kalian harus berusaha semaksimal mungkin mencoba. Jika gagal mungkin banyak pintu-pintu lainnya. Kemudian setelah itu masuk pada tes interview. Setelah tes kemampuan bahasa Inggris saya lolos dan tes interview, dan terakhir pengumuman dari seluruh Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia mulai dari semester 4 sampai 6 dipilih, dan yang lolos adalah diseleksi hingga 959 sekian. Berarti pengalaman dan prosesnya itu sangat panjang banget ya Kak? Lumayan, 3 bulan yang melelahkan. Iya. Boleh tahu juga dong Kak, persiapan apa aja nih untuk
terbang ke Barcelona nanti? Saya pribadi mungkin hanya berkas ya, berkas terutama paspor, visa dan sebagainya. Insya Allah Senin nanti saya ke Jakarta menemui embassy atau kedutaan Spanyol di Indonesia mengurus visa. Seperti itu. Untuk persiapan lainnya mungkin belum karena saya masih tanggal 17 September saya terbang ke Barcelona. Jadi mungkin saat ini masih hanya list-list seperti itulah apa yang kira-kira nanti saya butuhkan. Kira-kira Kak Dedi nanti di Barcelona berapa lama ya? Itu selama 1 semester atau trimester tergantung dari kebijakan kampusnya. Artinya saya mengambil trimester yaitu 3 bulan. Hanya 3 bulan di sana, 17 September sampai 12 Desember selesai. Nah tadi kan Kak Dedi juga cerita nih, untuk daftar ke pertukaran pelajar itu orang tua posisinya belum tahu. Iya. Nah setelah diterima itu gimana sih pendapat dari orang tua? Sebenarnya pada saat itu ada berita buruk dan juga berita baik, tapi itu mungkin jadi strategi saya ya. Akhirnya ketika berita buruk ada lain hal saya sampaikan, kemudian saya selingi dengan saya tambahkan dengan berita bahwa saya lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya untuk seleksi ini. Jadi alhamdulillah orang tua sangat support untuk mendukung saya penuh. Bahkan satu pernyataan ayah saya atau bapak saya, kalau kamu ragu mending berikan kesempatan itu ke orang lain, seperti itu. Jadi kalau berjuang ya harus total. Jadi itu mungkin akhirnya saya memberanikan diri untuk memilih itu dan menghadapi semua resikonya itu. Nah, Sobat Lensa juga perlu tahu nih, Kak Dedi ini juga sebagai penulis di blog Pojok Milenial. Iya. Ceritanya gimana sih Kak, kok bisa jadi penulis? Sebenarnya itu mata kuliah pada awalnya, namun alhamdulillah karena di UM sendiri di jurusan saya English Language Literature, jadi sastra Inggris itu memang ada mata kuliah untuk kita menulis sebagai jurnalis dan sebagainya. Nama mata kuliahnya adalah jurnalisme, dan di situ akhirnya terpacu. Ternyata menulis itu memang enak seperti itu. Jadi kita diminta untuk membuat blog bersama teman-teman, dan itu kita mengelola dan tiap hari harus ada berita atau ya kita harus update seperti itu. Dan kebetulan saya menulis di channel self development atau pengembangan diri, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya untuk pertama kalinya menjadi jurnalis, mungkin jurnalis secara kecil ya. Tapi dari menulis itu pastinya Kak Dedi punya pengalaman yang seru banget. Nah, menurut Kak Dedi nih, perkembangan Semago sekarang ini tuh kayak gimana sih? Wah, alhamdulillah sampai saat ini saya masih catch up dengan teman-teman. Saya masih menanyakan kabar satu sama lain, terutama ke guru-guru saya. Mungkin secara fisik bangunannya tambah megah ya. Katanya punya aula baru, dan itu mungkin satu hal yang waktu saya sekolah ini belum ada. Jadi itu mungkin secara fisik. Namun saya juga dengar dari teman-teman atau juga alumni-alumni yang lain bahwa kemarin katanya tembus di UNER ya, SNMPTN, dan itu menurut saya bangga sekali sih sebagai alumni Semago. Mungkin itu ya. Jadi saya kira adik-adik sangat berkembang sekarang. Adik-adik berani mencoba untuk masuk ke sana ke sini, dan itu merupakan hal yang luar biasa, dan dimulai dari SMA memang harusnya. Itu sih. Last question buat Kak Didi. Pesan buat adik-adik di Semago dan seluruh Sobat Lensa apa nih? Wah, ngomongin pesan. Keep up the good work, terus belajar, bahwa di sini di tempat ini saya mungkin mengawali perjalanan yang sangat luar biasa dalam hidup saya,
bertemu guru-guru saya seperti Pak Agus Salim, kemudian Pak Widi, Pak Bayu, dan masih banyak lainnya, Pak Narko. Akhirnya saya mendapatkan support yang sangat luar biasa. Jika dibilang dulu awalnya saya tidak mau sekolah di SMA Negeri 1 Mengundang, tapi nyatanya dalam 3 tahun setelah saya melalui itu, dan sekarang hampir 6 tahun saya 3 tahun juga saya di Universitas Negeri Malang. Artinya dalam 6 tahun itu saya tidak pernah menyesal untuk pernah belajar di SMA Negeri 1 Mengundang. Jadi kita nih bukan kaleng-kaleng gitu loh. Kita nih generasi yang luar biasa. Jadi kita harus berani yang pertama, dan juga harus berani mencoba dan menemukan tantangan-tantangan baru. Dan satu lagi, bangun jejaring, karena itu sangat luar biasa. Semakin banyak kalian mengenal, semakin baik. Get used to them, artinya biasakan diri kalian dengan orang-orang baru, bekerja dengan orang-orang baru, dan itu akan membentuk karakter kalian menjadi pribadi yang fleksibel dan bisa ditempatkan di mana-mana. Dan terakhir, temukan value kalian, bahwa tiap diri kalian adalah diri orang yang hebat. Jadi bangun itu dan ciptakan bahwa kalian ini adalah orang yang khas, memiliki ciri khas masing-masing, dan dari situ mungkin kalian akan bersinar. Dari pengalaman kakak selama kakak sekolah di Semabumi, Anggun jadi tertarik ketika kakak bilang kakak pernah ikut lawatan sejarah nasional atau Lasmas. Nah, itu ceritain dong kak ke Sobat Lensa, gimana pengalamannya, prosesnya, dan prestasi yang kakak dapetin. Kan bisa dibilang kakak tadi dari jurusan IPA. Yang udah tak bilang tadi bahwa saya sebenarnya interest saya adalah di PS, tapi saya masuk di IPA. Jadi mungkin ini sedikit keluar dari jalur kalau kata teman-teman saya. Tapi saya ingat waktu dari dulu saya sudah sering atau belajar tentang sejarah, jadi saya suka dengan sejarah. Kemudian saya juga dekat dengan guru sejarah. Lalu mungkin dari situ saya juga ikut Olimpiade Sejarah, tapi sayangnya belum sampai masuk ke dalam tahap yang sudah atau stage yang sudah lanjut seperti itu. Dan waktu 2016 saya ingat betul ketika saya kemah nih di Pacet kalau nggak salah waktu itu, Mojokerto, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi kontingen Nganjuk ya Lasmas ini, dan lomba utamanya adalah karya tulis sejarah. Pada saat itu dari setiap sekolah atau SMA atau SMK yang atas derajat yang ada di Kabupaten Nganjuk mengirimkan 5 perwakilan, dan alhamdulillah saya lolos sebagai satu-satunya siswa dari SMA Negeri 1 Mengundang. Dan pada waktu itu saya agak terkejut ya, karena mungkin jika dibilang itu pengalaman pertama saya mengikuti interview semacam itu. Dan kemudian saya mewakili kontingen Nganjuk dan juga Jawa Timur, dan sebelum terbang atau naik kereta ke perjalanan ke Yogyakarta, yang mana lomba itu diadakan di Yogyakarta, Pacitan dan Nganjuk, jadi secara estafet seperti itu. Karena jelas lawatan sejarah kita juga selain lomba utama tadi, kita berkunjung ke beberapa tempat yang karena temanya adalah 1 abad mengenang Jenderal Sudirman, jadi kita melewati rute-rute yang dipakai Jenderal Sudirman bergerilya pada saat itu. Dan alhamdulillah paper saya atau karya tulis saya terpilih mendapat peringkat 2 pada saat itu se-Indonesia, 10 besar se-Indonesia. Dan alhamdulillah pada akhirnya saya mendapatkan juara harapan 1 atau juara keempat, peringkat keempat setelah prestasi seperti itu.
Jadi mungkin agak panjang ya, saya sedikit lupa ingat, tapi saya ingat betul bahwa di sana saya bertemu dengan banyak teman-teman dari Papua, dari Manado. Saya ingat Manado, teman saya Dekris namanya, Manado. Dia adalah ketua OSIS juga. Dia cerita banyak tentang OSIS dan dia pernah lomba di Meksiko. Jadi mungkin dari situ saya tertarik dan ada kemauan untuk mencoba hal-hal baru, untuk bertemu orang-orang banyak. Dan itu yang membuat pengalaman itu sangat spesial menurut saya, seperti itu. Wah, jadi ceritanya tuh keren banget gitu ya, Kak. Nah, Sobat Lensa tuh pasti juga penasaran, Kak. Kakak nanti bakal melanjutkan di universitas mana nih? Waktu ke Spanyol? Iya. Saya mengambil di Universitat Pompeu Fabra, letaknya di Barcelona. Barcelona artinya mengikuti komunitas Catalunya di situ, dan dekat pantai. Jadi mungkin harapan saya tidak terasa penat ya nantinya ketika studi di sana. Itu. Sobat Lensa, gimana? Seru kan obrolan kita hari ini? Semoga PDKT kita kali ini dengan Kak Dedi bisa membuat Sobat Lensa bisa lebih semangat belajar dan lebih optimis dalam menatap masa depan. Kak Dedi ini juga sebagai bukti nih bahwa alumni Smago bisa tembus hingga go internasional. Semoga lancar-lancar ya, Kak. Amin, minta doanya ya. Tapi sayang nih, Kak, kakak berangkat ke Barcelona, Messi malah pindah ke PSG. Wah, itu sih kesel banget. Padahal niat untuk kesana tuh ketemu Messi. Jadi ada guru SMA Negeri 1 Gerang juga nitip tampol pala Messi kayak gitu. Itu sih, tapi nggak apa-apa lah. Niatnya kan studi di sana. Terima kasih Kak atas cerita dan pengalaman yang telah diberikan. Pastinya tuh bakal berguna banget buat Anggun pribadi dan Sobat Lensa. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oh iya, Anggun juga mau ngingetin nih buat Sobat Lensa untuk jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya Sobat Lensa selalu mendapatkan updatean terbaru dari kami. Oh iya, lupa satu lagi. Terima kasih Anggun dan juga teman-teman multimedia Lensa Smago ya namanya. Iya. Saya sangat bersyukur telah diundang di sini. Dan mungkin saya juga nggak sabar nanti episode selanjutnya, alumni selanjutnya, pengalaman baru, cerita baru, dan juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Itu saja, terima kasih saya kepada tim dan juga ya itu saja. Mendingan kita minum dulu nih Kak. Oke. Kita undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.